Perkenalkan, nama saya Juan Gabriel Manurung dari 1247. Tujuan video ini dibuat untuk tugas remedial ulangan harian 1. Laskar Pelangi menceritakan tentang kisah nyata dari 10 anak yang tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Gantung yang berada di Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Mereka bersekolah di sebuah SD Muhammadiyah yang bangunannya nyaris roboh. Sekolah itu nyaris ditutup oleh Departemen Pendidikan Kabupaten Sumatera Selatan karena murid yang bersekolah di SD Muhammadiyah tersebut tidak berjumlah 10 anak sebagai persyaratan minimal. Ketika itu baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan. Ke-9 anak tersebut adalah Ikal, Lintang, Mahar, Sahara, Akyong, Syahdan, Kucai, Borek, dan Trapani. Akan tetapi, tepat ketika Pak Harfan Effendi Nur, yaitu selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah hendak berpidato untuk menutup SD Muhammadiyah, ada seorang ibu beserta anaknya yang bernama Harun datang untuk ke sekolah Muhammadiyah tersebut. Jika tidak ada Harun, seorang anak berusia 15 tahun dengan keterbelakangan mental yang disekolahkan ibunya agar tidak cuma bisa mengajar anak ayam di rumah. Tentu tidak pernah terjadi kisah ini. Akhirnya SD Muhammadiyah tidak jadi ditutup dan Harunlah yang menyelamatkan SD Muhammadiyah. Mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan kepala sekolah, perkenalan mereka yang luar biasa di mana Akyong yang malah cengar-cengir ketika ditanyakan namanya oleh guru mereka. Bu Muslimah, kejadian bodoh yang dilakukan oleh Borek, pemilihan ketua kelas yang diprotes oleh Kucai, kejadian ditemukannya bakat luar biasa Mahar, pengalaman cinta Ikal, sampai pertaruhan nyawa dari seorang anak bernama Lintang. Dia adalah salah satu anak dari nelayan yang sangat miskin. Setiap hari Lintang mengayuh sepeda sejauh 40 km dari rumahnya menuju ke sekolah. Rumahnya berada di desa Tanjung Kelumpang, yaitu desa yang letaknya sangat jauh di tepi laut. Setiap hari dia melewati 4 kawasan pohon nipah yang tempatnya lumayan seram. Tidak jarang ada buaya yang sangat besar melewati kawasan tersebut. Walaupun begitu, dia tetap rajin dan bersemangat berjalan ke sekolah dan tidak pernah bolos untuk ke sekolah dan bertemu dengan Bu Muslimah, guru yang penuh dengan komitmen untuk mencerdaskan anak didiknya. Tidak pernah ada Laskar Pelangi, sebuah nama yang diberikan oleh Bu Muslimah karena kesenangan mereka terhadap pelangi yang di saat musim hujan selalu melakukan ritual melihat pelangi pada sore hari dengan bertengger pada dahan-dahan pohon filisium yang ada di depan kelas mereka. Saat susah maupun senang mereka lalui di dalam kelas yang menurut cerita pada malam harinya kelas tersebut sebagai kandang bagi hewan ternak. Di SD itulah Ikal dan kawan-kawannya memiliki segudang kenangan yang menarik, seperti kisah percintaan antara Ikal dan Akling. Pada awalnya Ikal disuruh oleh Bu Muslimah untuk membeli kapur di toko milik keluarga Aling. Ikal jatuh cinta pada kuku Aling yang indah. Ia tidak pernah menjumpai kuku seindah itu. Kemudian ia tahu bahwa pemilik kuku yang indah tersebut adalah Aling. Namun pertemuan mereka harus diakhiri karena Aling pindah untuk menemani bibinya yang sendiri. Kejadian tentang Mahar yang akhirnya menemukan ide untuk perlombaan semacam karnaval. Mahar menemukan sebuah ide untuk menari dalam acara tersebut. Para Laskar Pelangi menari seperti orang kesetanan. Hal tersebut dikarenakan kalung yang mereka kenakan dari buah langka dan hanya di Belitung, merupakan tanaman yang membuat seluruh badan gatal. Akhirnya mereka pun menari layaknya orang yang tengah kesurupan. Namun
Berkat semua itu, akhirnya SD Muhammadiyah dapat memenangkan perlombaan tersebut. Namun pada suatu ketika, datanglah anak yang bernama Flo, seorang anak kaya pindahan dari sekolah PN Timah. Ia masuk di dalam sekolah Laskar Pelangi. Sejak kedatangannya di SD Muhammadiyah tersebut membawa pengaruh buruk bagi teman-temannya, terutama Mahar yang duduk satu bangku dengannya. Nilai Mahar seringkali jelek sehingga Bu Muslimah marah dan kecewa pada Mahar. Hari-hari mereka selalu dihiasi dengan canda tawa maupun tangisan. Namun di balik semua keceriaan mereka, ada seorang murid bernama Lintang, merupakan salah satu murid yang paling cerdas. Terbukti saat Lintang, Ikal, dan Sahara mengikuti sebuah perlombaan cerdas cermat, Ikal dapat menantang dan mengalahkan Dr. Andes Zulfikar, guru dari sekolah kaya PN Timah yang berijazah dan terkenal dengan jawabannya yang membuat ia memenangkan lomba cerdas cermat tersebut. Namun, semua kisah indah Laskar Pelangi harus diakhiri dengan perpisahan seorang Lintang. Lintang dan kawan-kawan membuktikan bahwa bukan karena fasilitas yang menunjang yang akhirnya dapat membuat seseorang sukses maupun pintar, namun kemauan dan kerja keraslah yang dapat mengabulkan setiap impian dari seseorang. Beberapa hari kemudian, setelah perlombaan tersebut, Lintang yang berisi bahwa Lintang tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena ayahnya meninggal dunia. Hal itu menjadi kesedihan yang mendalam bagi anggota Laskar Pelangi. Beberapa tahun kemudian, saat mereka semua mendapatkan pengalaman yang berharga dari setiap cerita di SD Muhammadiyah tentang sebuah persahabatan, ketulusan yang diperlihatkan dan diajarkan oleh Bu Muslimah, serta mimpi yang harus mereka wujudkan, Ikal akhirnya mendapatkan beasiswa dan bersekolah di Paris. Sedangkan Mahar dan teman-temannya menjadi seseorang yang dapat membanggakan Belitung. Cukup sekian, terima kasih.